bahwa kalau satu negara seperti Amerika mau menguasai samudra dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan. Baca lagi. Madilog, karya Tan Malaka. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada, siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Kita yang lahir di dunia mistika, mistika Hindu pula, mistika yang tak gampang dikikis, dicuci bersih. Maka sebagai tongkat pertama dalam dunia berpikir, perlulah kita sekadar mengajukan logika. Di antara ahli pikir borjuis barat, ada yang menyanggah nama dialektika materialisme dan memajukan kritis materialisme, ialah logik materialisme. Tetapi nama ini sama sekali melenyapkan dialektika, jadi bertentangan dengan Madilog. Walaupun dalam bagian badan kita, otak kita itu adalah barang yang perlu dan penting. Hati, jantung, usus, dan sebagainya juga penting. Tetapi kalau tak bertulang belakang, kita tak bisa berdiri. Kelas tani itu penting. Kelas saudagar di dunia sekarang berguna. Kelas intelek berguna penting. Tetapi tak berkelas pekerja mesin. Indonesia merdeka pasti tak akan bisa berdiri. Dan kalau berdiri, tak akan bisa teguh dan lama. Beginilah paham saya sebelum dibuang ke luar negeri lebih dari 20 tahun yang lampau. Di bawah bendera Dai Nippon, paham itu tak bertambah lemah, malah sebaliknya bertambah kuat. Perjuangan nasionalis setelah robohnya PKI di tahun 1927 yang dipimpin oleh kaum intelek sudah lebih daripada cukup memberikan bukti yang nyata bahwa perjuangan yang tiada berdasar, pekerja murba tidak akan mendapat Indonesia merdeka. Sikap keras terhadap para pemimpin prajurit pekerja jauh lebih kejam daripada sikap yang diambilnya terhadap para pemimpin nasionalis. Adalah sikap yang sangat jitu sekali, menggambarkan taksirannya imperialisme Belanda terhadap berbagai golongan masyarakat Indonesia yang mengancam dirinya itu. Paham saya tentang segala golongan di Indonesia sudah cukup. Saya terangkan dalam beberapa brosur yang saya sebut di atas tadi. PARI, P-A-R-I, yang didirikan sesudah hancurnya PKI berdiri atas perhitungan kekuatan terbuka dan tersembunyi rakyat murba dan pekerja Indonesia. Pentingnya hidup mati negara pada dunia kapitalisme dan imperialisme ini bergantung pada bermacam-macam hal, persenjataan, perindustrian, terutama senjata, letak negara, persatuan serta banyak penduduknya, serta rakyat, kecerdasan, dan sebagainya. Kalau semua hal yang lain bersamaan, seperti letak negara, kecerdasan, dan banyak penduduk, dan sebagainya, maka dalam satu perjuangan keadaan perindustrianlah yang akan memberikan keputusan. Yang kuat perindustriannya, itulah pihak yang mesti menang. Perusahaan sekarang berdasar atas ilmu bukti atau sains dan teknik, yaitu pesawat. Pesawat itu bendanya ialah besi baja dan kodratnya adalah rohaninya, terutama minyak tanah. Kalau tak ada baja dan minyak, kapal terbang tak bisa naik, tank dan auto tak bisa lari, dan kapal selam tak bisa maju. Kalau besi dan baja itu tidak terdapat dalam negara, melainkan pada negara lain, maka buat menyampaikan maksud imperialismenya negara itu, dia mesti menguasai semua benda yang penting itu. Kalau satu negara penuh dengan benda yang tadi, tapi lemah semangat rakyatnya, lemah intelek, tiada bersatu dan tiada pula merdeka, maka negara itulah yang akan menjadi umpan atau makanan negara yang gagah perkasa. Di dunia ini tak ada letaknya negara yang lebih berbahagia dari letaknya Indonesia. Buat siasat perang tak ada tempat yang lebih teguh. Barang siapa yang mendudukinya, walaupun hal lain bersamaan, dia mesti menang. Siapa yang tiada mendapat kedudukan itu,
lambat laun akan kalah. Lihatlah saja peta bumi. Dulu pun hal ini sudah saya majukan. Besi yang paling banyak dan paling baik sifatnya, menurut laporan dalam Batavia Nieuwsblad tahun 1935. Tanda tanya. Kalau saya tak lupa, ialah di Indonesia Utara, yaitu Filipina. Tambang besi di Malaka dan Filipina memang sudah berjalan. Sulawesi dan Kalimantan banyak sekali tanah mengandung besi. Minyak di Sumatera, Kalimantan, Irian sudah begitu kesohor di seluruh dunia. Tak perlu dibicarakan lebih panjang lagi. Bauksit dan aluminium, keduanya buat melebur baja yang kuat keras, sudah dikerjakan di Riau dan akan dikerjakan di Asahan. Benda perang yang lain seperti timah, getah, dan kopra, yaitu buat bom TNT yang maha dahsyat itu, minyak kelapa lah yang dipakai, didapati di Indonesia lebih dari seluruh bagian dunia lain, digabung jadi satu. Sudah pernah seorang pengarang buku di Amerika meramalkan bahwa kalau satu negara seperti Amerika mau menguasai samudra dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan. Si Amerika tadi tiada meramalkan mungkin kelak rakyat Indonesia sendiri menguasai negaranya sendiri, tak mau menjadi umpan atau makanan negara lain seperti lebih dari 300 tahun belakangan ini. Saya sudah kenal sama tambang besi di Malaka dan Indonesia Utara seperti Filipina. Baru ini saja saya kagum tambang minyak yang besar di Pangkalan Berandan, Pelaju, dan Sungai Gerang. Saya tahu adanya tambang minyak di Tarakan dan Balikpapan, Batu Arang di Malaka, Sawah Lunto, Bukit Asam, dan sebagainya. Tambang timah di Bangka dan Belitung. Saya tahu ratusan ribu pekerja yang terikat oleh kereta api, tram, mobil, kapal laut dan udara, pos, telepon, telegram, dan radio. Ratusan ribu pekerja pada bengkel, pabrik besi, kimia, gula, teh, kain, sabun, dan lain-lain. Pada masa saya berangkat ketika lebih dari 20 tahun dahulu, jumlah kaum pekerja itu sudah 2 atau 3 juta orang. Sekarang sudah tentu lebih dari itu. Banyaknya dan sifatnya perusahaan dalam 20 tahun belakangan ini memang sudah bertambah. Begitu juga banyaknya serta sifatnya prajurit pekerja. Pekerja di dalam tambang minyak, besi, timah, bengkel dan pabrik, dan pada pengangkutan inilah tulang belakangnya ekonomi Indonesia. Inilah kaum yang bisa dikerahkan buat menyokong berdirinya dan majunya Indonesia merdeka yang sejati dan terus-menerus mempertahankan kemerdekaan itu. Dekatilah golongan pekerja ini, masuklah kelasnya. Dengan kelas ini bersama dengan golongan lain, maka kelas pekerja seolah-olah akan menjadi kelas sebagai teras yang dikelilingi kayu dan kulit. Kalau ia terus maju ke muka buat mencapai kemerdekaan sejati dan mendirikan negara yang cocok dengan kemakmuran sama rata dan persaudaraan. Tetapi Tuan mesti kupas masyarakat sekarang dengan cara berpikir yang beralasan benda, bukan roh, yang bertentangan, bukan perdamaian, memakai undang berpikir yang bukan fantasi, bertahayul sembarangan. Jelaskan pentingnya benda buat kesehatan, kecerdasan, kebudayaan, kemerdekaan, dan kesenangan. Kupaslah pertentangan upah dan untung, pertentangan proletar dan kapitalis, pertentangan politik buruh, dan pertentangan majikan, dan akhirnya pertentangan kebudayaan kaum pekerja dengan kebudayaan kaum hartawan yang menganggur itu. Jelaskanlah kedudukan proletar dalam dunia kapitalisme. Peringatkanlah bahwa mereka pekerja yang menduduki lantai ekonomi perekonomian Indonesia. Bangunkanlah semangat kritis menentang dalam masyarakat yang memang berdiri atas beberapa golongan yang bertentangan. Dengan begitu, bangunkanlah semangat menyerang buat meruntuhkan yang lama, usang, dan mendirikan masyarakat yang baru, kokoh, kuat. Janganlah dihampiri mereka, pekerja ini, dengan logika mistika, atau kalau Tuan begitu gemar akan logika mistika atau dialektika mistika, Tuan berkata jujur. Jalankanlah akibatnya yang sebenarnya dari logika
atau dialektika mistika tadi, bilanglah saja terus terang bahwa benda itu tak berarti apa-apa kalau dibandingkan akhirat. Propagandakanlah bahwa benda dan nikmat di akhirat lebih banyak, lebih lesat, dan lebih kekal. Atau cocok dengan filsafatnya Gautama Buddha, katakanlah bahwa benda itu adalah satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, hidup sengsara ini. Dengan demikian, cocokilah dan ikutilah sikap dan tindakannya beberapa sekte atau mazhab mistika yang mencari cara yang baik buat untuk membatalkan dunia ini, cara yang baik buat mati, yang buat mereka berarti mati hidup. Bilanglah terus terang, mati lebih baik daripada hidup. Berlakulah begitu supaya teori cocok dengan praktek, kata dengan laku. Dengan terus terang dan konsekuensi bercakap begitu, kalau pekerja bisa memilih mana yang baik di antara madilog atau logika mistika. Bersambung ke bab 1, logika mistika. Sampai berjumpa di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.